ditanyain juga, yaitu materinya adalah tentang apa namanya alkena dulu ya. Nah, jadi nanti ketika buat UASnya kita tinggal bahas yang benzen dan teman-temannya. Oke, Oke, jadi pertama kita langsung mulai aja dari alkena, yaitu ya dari reaksinya aja ya. Kalau penamaan kan buat UTS ya, ya buat UTS itu sudah selesai ya. Jadi kita langsung mulai dari reaksi-reaksinya aja gitu ya. Pertama kita lihat dulu kenapa sih alkena ini tuh bisa bereaksi gitu. Sebenarnya apa yang bikin dia spesial? Alkena sudah yang kita tahu isinya double bond ya kan? Double bond ada dua, bisa apa? Bisa bisa cis, bisa trans. Ini yang trans ya. Tapi untuk reaksinya sih mereka berdua sama aja, nggak ada yang spesial gitu ya. Yang spesial adalah yang mana? Yang ya double bondnya ini loh. Kalau enggak, apa bedanya sama ikatan single biasa ya. Jadi karena dia apa namanya teh ada double bondnya, kita lihat dulu ini sebenarnya apa sih? Jadi kalau kita gambar, dia punya tiga domain. Jadi hibridisasinya apa? sp2 ya. Jadi artinya dia punya kayak gini sama satu orbital p gabut ya. Sama orbital p gabut. Ini ada H, ini C, CH gitu ya. Dia punya satu orbital P yang ada elektron gabutnya. Karena gabut ya udah yuk temenan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya tuh dia ini jadi bagian yang reaktifnya dan sifatnya kira-kira bersifat nukleofil. Oke, ini yang pentingnya ya. Nukleofil. Jadi dia kebanyakan ceritanya dia tuh nyerang-nyerang mulu gitu ya. Nah, kalau nukleofil nyerangnya ke siapa? Tentu saja ke elektrofil, ya kan? Ya udah, artinya sekarang tinggal kita list aja. Pertama apa? List elektrofil gitu. Kita lihat aja dia nyerangnya siapa aja sih gitu. Ya. Pertama, yang paling gampang, yang paling jelas adalah satu dia nyerang H plus gitu ya. Kalau dia nyerang H plus gimana? Kan gini, misal gini ya. Ini nyerang H plus, ini H plus, set, gitu kan. Nah, dia punya dua pilihan. Dia bisa di sisi A, bisa di sisi B, ya kan? Nah, itu terserah kita gitu loh sebenarnya. Ada di mana. Cuma nanti udah tahu kira-kira kemana. Ini aku kasih warna beda lah ya, biar kelihatan. Dia kadang nempel di sini, kadang dia nempel jadinya yang bawah, ya kan? Kalau dia nempel yang bawah, jadi yang atasnya jadi bermuatan positif gitu loh. Yang bawah jadi bermuatan positif. Kalau dia nempelnya hanya di atas. Oke. Nah, kita lihat yang positif nih sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Yang terjadi sebenarnya adalah orbital P-nya kosong gitu. Tapi dia punya ada teman-temannya ya sekarang ini ada H-nya yang warna biru tadi ya. Yang warna biru. Nah, ini tuh sebenarnya di sininya juga ada H kan di sini teman-temannya ya kan? Nah, jadi ada H-nya di sini, ada H-nya di sini juga. Jadi itu yang ini kan positif, artinya kosong gitu loh, nggak ada elektronnya. Nah, karena itu dia dibantuin gitu loh sama teman-temannya tuh ya. Makanya dia lebih stabil ketimbang ketika dia ngebentuk yang di bawah. Yang di bawah gimana? Ini kan ada satu H di sini awalnya, ya kan? Di sini awalnya ada satu H ya. Ini ada H hitam juga, ini ada H hitam juga ya. Ya, ini sebenarnya tuh ya, dia punya orbital kosong, satunya H beneran, satunya CH3 ya kan? CH2 ini satunya ada H, ini baru apa? Metil dan metil. Metil dan metil kejauhan gitu loh. Jadi yang bisa ngebantu dia cuman CH yang ini dari yang biru ya tadi, itu kan yang masuk sama hanya yang ini ya, yang metil ujung nih ya, metil ujung sini. HX lah ya. Jadi ini HX. Jadi dia cuman bisa dibantu sama dua. Tentu saja lebih stabil yang atas ya. Ya kan? Tentu dia lebih stabil yang atas. Makanya lah kadang kita bilang yang kaya dengan hidrogen tuh ya, sisi B kaya dengan hidrogen, makin kaya, isinya jadi dua gitu loh. Sedangkan yang miskin hidrogen, sisi A nggak ada hidrogen sama sekali, sampai akhir dia tetap positif gitu loh, nggak ada hidrogen yang mau, karena dia lebih stabil gitu. Kayak, ih nggak mau deket-deket, nanti kita bantuin aja dengan bantuan elektronnya gitu ya. Nah, jadi deh, ini yang
major gitu ya. Jadi nanti H plusnya ada macam-macam. Bisa pakai apa? OH min gitu ya. Jadi kita kasih air gitu ya. H2O atau kita kasih X min. Contohnya kita kasih apa? HBr gitu ya. Atau HCl atau HI gitu. Nanti ya udah, nanti dia jadinya apa? Kasih tempat lah ya. Ini kalau dia di A, ini kalau B. Nah, kenapa namanya major? Kenapa namanya minor? Karena dua-duanya ada gitu loh. Cuman jumlahnya nanti lebih banyak yang di A gitu. Jadi kalau yang A dikasih H2O, nanti dia jadinya OH, lalu sebelahnya tadi warna biru gitu ya. Lalu kalau dikasihnya HX, dia jadinya apa? Itu yang nempel adalah X nanti. Terserah X-nya mau CL, BRI, terserah gitu ya. Yang bawah ini dia punya B gitu ya. H2O dia jadinya gimana? OH-nya di sini, HX ini X-nya di bawah ya. Hanya di sini. Ini sekali lagi ini namanya major karena dia jumlah banyak, mayor ini yang minor gitu ya. Karena dia jumlahnya lebih banyak aja gitu. Karena dia lebih stabil. Tapi kita nggak bisa 100% maksa dia, oh saya mau 100% semua OH-nya nempel di sini. Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena itu kan walaupun dia kurang stabil, tapi kan tetap bisa dibantuin gitu, walaupun sedikit gitu ya. Kayak misalnya ini 90 yang bawah cuma 10%, tapi tetap ada gitu ya. Oke, itu sudah. Itu yang udah jelas kan, kayak udah ke define. Oh jelas, hanya pasti positif karena O pasti elektronegatif kan. Jadi O-nya pasti negatif. Begitu pula dengan X, X-nya pasti negatif juga gitu loh. Iya kan? Jadi hanya pasti positif. Pasti diserang. Terus kita lihat elektrofil, elektrofil hashtag 2 ya. Nah, ini kayak setengah abu-abu. Contohnya apa? X2 ya. Biar yang sering kepake tuh BR2. Kenapa? Karena BR itu tuh kan cair kan ya. Sedangkan kadang kalau alkena lebih gampang cair juga gitu kan. Cair ketemu cair gampang gitu. Dibandingkan Cl2 sifatnya apa? Gas. Gas kan susah gitu ya. Kayak gimana ngereaksin gas? Ribet gitu ya. Perlu tekanan tinggi lah bla bla bla. I2 padat. Kalau padat gimana? Ribet nanti. Apa namanya? Kayak ih ngendep ya gimana. Jadinya lebih enak kalau kita pakai BR2. Makanya contoh kebanyakan pakai BR gitu ya. Karena itu yang gampang dilakuin ya. Di BR ya. Nah, ini tuh sedikit menjebakkan kayak kalau kita gini oh netral Kak. Tapi enggak. Kenapa? Karena dua-duanya sebenarnya tuh tarik menarik gitu loh. Oke? Tarik menarik jadinya kayak kadang kadang gimana? Kadang BR-nya positif, tapi parsial doang ya. Ini BR di sini kadang negatif. Kadang BR yang sini, BR yang sini negatif, kadang BR yang situ positif. Jadi dia kayak selang-seling terus gitu ya. Selang-seling terus, jadinya sampai di mana dia kedatangan sama alkena. Alkena muatannya apa tadi? Negatif ya. Kan banyak elektronnya tuh. Jadi dia akan mendorong supaya elektronnya tuh jauh-jauh gitu loh dari BR yang satu. Makanya makanya dia jadi parsial positif gitu ya. Baru deh diserang. Oke, diserang lalu copot. BTW kalau kalian bingung tanya aja langsung ya, langsung tanya aja, nggak apa-apa. Nah, ini jadinya gimana? Sekarang kita punya gini, lalu dia nempel sama BR, let's say ini BR1, ini BR2 ya. Jadi dia nempel sama BR1. Ini jadi positif ya. Terus ditambah BR min, oke? Nah, ini sebenarnya udah benar. Jadi kan kelihatan dia tinggal nempel ceplok selesai. Nah, tapi sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya dia punya PEB kan. Nah, sebenarnya PEB-nya tuh didonorin terlebih dahulu gitu. Kenapa? Ya karena BR-nya nggak tahan. Wih, saya banyak elektron. Iya kan? Kan dia halida. Sifatnya elektronegatif. Pasti banyak elektron. Tapi dia ngeliat, ih ada yang positif. Temenin ah gitu loh. Jadi sebenarnya dia muter dulu gitu loh. Muter dulu jadi apa? Jadi namanya ion bromonium. Ini pentingnya di mana nanti? Kita lihat ya. Pentingnya BR1. Jadi sebenarnya itu dia ngebentuk gini dulu. Gini, lalu nanti BR1-nya positif gitu loh.
Baru nanti BR-nya datang dari sini gitu ya. BR2-nya baru nanti dia tuh datang gitu. Duanya aku ganti lah ya. Apa ya yang bagus? XY lah ya. XY yang nempel BRX, ini BRCY gitu ya. Biar nunjukin mereka tuh beda. Baru deh nanti BR-nya menjauh, baru dianya datang. Nah, oleh karena itu, nanti kalian harus gambarnya juga spesial gitu ya. Apa? Harus gambarnya satu positif, satu ke depan, satunya harus ke belakang. Atau kebalik juga nggak apa-apa, sama aja. Oke? Ini BRX, ini BR. Kenapa? Kan kalian udah lihat, BR tuh gede ya. Berapa ukurannya? 80. Karbon cuman 12. Tentu BR sangat besar. Jadi dia nggak boleh gitu loh, head on head. Makanya apa namanya dia tuh harus beda gitu arahnya. Atau kalau kalian mau tuker juga boleh gitu ya. Ini satu BR-nya ke belakang, satu BR-nya ke depan itu boleh ya. Sama aja gitu ya, tambah. Nah, udah sih gitu aja. Udah gitu doang. Nih, itu kalau sama. Nah, tapi ini syaratnya BR2 dalam pelarut non polar ya. Contohnya apa? CCl4 ya. Dan non nukleofil. Ya. Kenapa? Soalnya berikutnya ada nih. Ada gimana kalau kita kenapa sih mencong-mencong subur? Gimana kalau kita pakai pelarutnya itu yang nukleofil? Contohnya apa? Paling gampang? Paling gampang tentu saja kalau kita pakai air gitu ya. Air atau metanol gitu ya. Atau etanol atau bla bla bla. Kenapa? Kita lihat. Jadi caranya pertama sama aja, BR-nya diserang ya. Larut jadi sama nukleofilnya menyerang, copot, lalu dia tuh gini kan, kayak nutupin balik gitu loh, ya. Jadi kita bakal punya apa? BR min ditambah BR cetek 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 BR-nya positif ya. Nah, habis itu kita lihat yang nyerang ada siapa? Bermin dan nukleofil, contohnya air gitu ya. Nah, coba lihat. Biasa contoh lah. Kita ambil, kita bikin BR2 1 molar, oke? 1 molar artinya apa? 1 mol per 1 liter, ya kan? 1 liter itu berapa? 1000 mililiter sama dengan 1000 gram, ya kan? Ya, 1000 gram ya. Kan 1 gram per mili, ya kan? Jadi segini 1000 gram air kita bagi 18 gram per mol. Dapatnya adalah 55,55 mol gitu. Artinya setiap satu BR min yang dihasilin dia harus ketemu dengan 56 mol air gitu loh. Tuh, kebayang nggak? Jadi kan setiap 1 mol BR min yang dihasilin dia harus berkompetisi dengan 56 mol air lainnya. Bayangin coba. Tentu saja. Itu aja 1 molar loh. 1 molar tuh kayak udah gede banget. Kayak di lab tuh biasa cuma 0,3, 0,5 bla bla bla. Ya kan? Sedangkan airnya tetap segitu. Jadinya pasti malah OH-nya yang nyerang gitu loh. Malah OH-nya yang menang gitu loh. BR-nya kepentok Anda siapa? Anda kalah dari 56 keroyokan ya. Itu copot. Maka nanti kita bakal punya produknya adalah namanya adalah apa? Satu BR tapi sama ya syaratnya tetap sama. Jadi satu ke depan, satu harus ke belakang. Yaitu ya sebenarnya sih 2 tahap sih ya. OHH ini kan jadi positif kan OH-nya netral. Habis nyerang kekurangan elektron. Jadinya apa? Positif dong. Nah, itu nanti diambil sama let's say BR min. Oke. BR-nya dia bakal ngambil lagi cetek. Dia di deh produknya yang benar ya. Itu gimana? Harus BR-nya ke depan, tutus OH ya. Ini namanya halo, halo, halo Bandung, bukan ya, halo hidrin ya. Kenapa? Ya, halo dari apa? Halogen, hidrin dari air ya. Maka namanya halo hidrin. Kalau yang atas ya jelas cuman halida biasa ya. Kalau yang ini atas jelas cuman alkohol ya. Nanti kita bakal ketemu alkohol ya.
Tapi nggak apa-apa, kita kasih nama ini alkohol, ini halida ya. Yang bawah juga tetap sama halida aja ya. Nah, pertanyaan adalah gimana kalau alkilnya beda? Nah, loh. Jadi gimana kalau alkil beda gitu ya. Di contoh sama aja ya, biar gampang gini aja. Oke, ini sama gini ya. Jadi kita kasih BR2. Oke, sekarang kita ganti sama metanol ya, MeOH. Jadinya sekarang kita pasti akan ngebentuk gini kan, BR positif. Makanya intermediate-nya penting gitu loh, biar nanti kelihatan. Nah, nanti kan dia bakal copot jadi apa? Karbokation kan. Jadi dia bakal ngasilin dua nih. Bakal ngasilin dua. Apa? Yang gini, ganti warna ganti. Biar cocok biru deh. Oke, ini kan dia bisa gini kan. BR positif atau dia ngebentuk BR di sini, positifnya di sini. Ya, tentu saja yang lebih stabil yang mana? Yang sebelah sini ya. Kan dia jelas karbokationya lebih stabil gitu loh. Banyak H-nya yang nemenin gitu ya. Dibandingkan yang ini hanya cuman ini. Bahkan sebelah situ nggak ada gitu loh. Nggak bisa, cuman BR-nya doang ya. Makanya nanti metanolnya akan masuk di tempat yang lebih tersubstitusi. Oh, metil H. Ya. Jadi nanti dia akan masuk gitu ya. Kalau kita bakal punya produknya yang sama, tetap ceritanya apa? Tetap yang paling banyak. Yang ini juga tetap ada gitu loh. Pasti ada, cuman jumlahnya sedikit gitu ya. Lebih dominan yang ini. Oh, metil, di sininya jadi PR. Udah selesai. Jadi sama lagi ya, lebih tersubs kemasukan. Kemasukan apa? Nukleofil ya. Yang kurang tersubstitusi, dia bakal kemasukan BR atau X-nya, X yang dipakai ya, X yang dipakai ya. Jadi kayak kalau kalian mager nggak apa namanya, apaan sih ceritanya nggak jelas gitu. Nanti kalian langsung lihat polanya aja gitu. Oke, oh pokoknya saya punya alkena, cari lebih tersubstitusi sebelah mana gitu ya. Oh sebelah situ ya udah nanti itu yang kemasukan nukleofilnya gitu aja. Udah, itu udah. Terus sekarang elektrofilnya yang keren dikit. Elektrofil, hashtag tiganya apa? Adalah pakai UV kalau enggak ROOR ya, radikal gitu. Jadi sekarang sama lagi kayak gini. Yang gampang ya, udah yang dua aja deh. Saya gini, ini temannya H sama H kan? H sama H. Saya dikasih apa? BR. Ini sama aja. HBR lah ya. HBR ROOR ya. Jadi apa ini gitu. Nah, ini kalian bandingin sama temannya yang ini. HBR itu ngasilinnya apa nanti? Dia harus ngasilin BR gitu ya. Nanti hanya nempel di yang lebih banyak hidrogen di awal gitu ya. Dari awal dia udah ada dua nih. Manang dia. Maka hanya nanti yang baru nempel di situ ya. Ini HBROR kita lihat dulu. Ikatan yang paling gampang diputus siapa? ROOR. Kenapa? Karena O dan O sama-sama egois. Sama-sama suka elektron. Idih, kok kita berduaan nggak mau pecah-pecah gitu. Tapi pecahnya juga satu-satu gitu ya. Pecahnya satu-satu. Jadi kita bakal punya apa? RO radikal 2 biji ya. Berikutnya, ikatan siapa lagi yang paling gampang dipecah? Tentu saja H, BR, ya kan? BR, H ketemu sama radikal gitu. Ketemu sama radikal. Jadi yang diambil tentu saja hidrogen ya. Kan kayak O itu kan sifatnya apa? Elektronegatif. Iya kan? Tentu dia sukanya dengan yang positif. Ngapain dia nempel sama BR? Loh, sama-sama negatif, ngapain? Gitu ya. Jadi kita punya BR radikal ditambah HOR gitu ya. Tambah HOR. Jadi ini kita punya BR radikal. Nah, ini yang bikin spesial gitu. Nanti dia mau nggak mau ketemu sama si ini ya.
Nanti ada dua pilihan. Dia bisa gini, dia bisa nempel di ujung sini, atau dia bisa nempel di ujung satu lagi ya. Kita kasih nama lah ya, siapa? Biar bosen lah ya, X, Y, U. Jadi kalau dia milih lewat X, nanti kita bakal dapat apa? BR ke sini, ke sini, ke sini. Radikalnya nanti di tengah. Dibandingkan sama Y, kalau gitu nanti kan BR-nya nempel di tengah kan. Nanti kita bakal punya radikalnya di pinggir gitu loh. Ya, radikal di pinggir, BR sama gitu. Nah, kira-kira lebih stabil mana? Tentu saja yang ini, gitu ya. Sama kayak karbokation. Radikal makin banyak teman, makin terstabilkan, gitu ya. Radikal tuh kayak orang baru putus gitu loh. Awalnya berpasangan, loh tiba-tiba sendiri. Tentu saja sangat tidak stabil ya. Kalau sendirian nangis mulu gitu ya. Jadi harus ditemenin gitu ya, biar lebih stabil, biar lebih ya senang dikit lah. Ya, nggak merasa sendirian amat ya. Jadi ini yang lebih stabil. Karena ini lebih stabil, nanti dia akan caplok lagi. Hei, itu kan awalnya saya punya, bos. Jadi dia bakal ngambil lagi. Gitu ya. Copot. Nanti kan tuh, kebentuk lagi ya OR-nya. Artinya apa? Kita kasih ROR-nya dikit aja. Dia tuh sekali bereaksi bakal kepake lagi, kepake lagi, kepake lagi gitu ya. Jadi katalis segitu, jumlah dikit aja udah sangat berpengaruh gitu ya. BR gitu, udah gitu ya. Coba bandingin ya sama yang ini. Yang atas kalau kita hapus jadinya gimana? Ya, jadi lebih banyak BR-nya di sini. Tuh. Jadi kalau ROOR atau UV intinya apa? Kebalikan dari biasanya. Biasanya BR-nya harus di tengah gitu loh. Yang banyak temennya, banyak temen C. Sedangkan H-nya harus yang banyak H juga gitu. Tapi kalau sama ketemu radikal dikit aja tuh ya. Saya kan dia bakal balik terus ya. Balik lagi, balik lagi. Dia bakal malah BR-nya yang jauh tuh ya. Tuh BR-nya yang banyak H-nya gitu. Oke, jadi itu gunanya radikal. Kalau kita pengen BR-nya yang jauh gitu ya. Atau pakai UV sama aja ya. Ya, udah sih, udah. Kita lihat coba di mana 105 belajar. 321 321 dor dor dor. 321 ayo dong. Ya, 21. Siapa? Organik, organik. Ih, sokoran. 321 mana monofungsi ya? 321. Nah, kan sekarang masih latihan, jadi nggak apa-apa kalau kita pakai apa namanya? Kalau kita pakai yang, oh masih yang pakai yang PG ya, biar kelihatan dulu nah. 321 dor. Oh, nama Iwak masih keluar ya. Hehe. Aduh, mana yang alkena? Ini eliminasi. Alkena mana reaksi alkena ya? Nah, ini ya, satu metil sikloheksen. Ya, jadi kita gambar dulu sikloheksena. Jadi kita gambar dulu kayak gini, sikloheksena. Terus dia bilang satu metil. Artinya apa? Di posisi satu ada gugus metil. Satunya mana? Yang nempel dengan si double bond. Oke? Ya. Jadi ini nomor satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke? Oke, terus dia bilang ditambah HCl ya. Nah, ini kan udah cocok ya. Yaitu apa? Hanya yang positif, jadi dia cari yang banyak hanya siapa? Itu yang nomor dua gitu ya. Sedangkan Cl-nya negatif, jadi dia cari yang sangat positif, yang karbokationnya bakal stabil. Ya udah, langsung C gitu. Selesai, oke? Jadi nggak usah mikir lama-lama ya. Oke, kalau ada bingung ditanyain aja ya. Oh, berikutnya nih yang ini BRCL kita belum bahas ya. Kalau itu konsepnya sama aja. Nanti kita lihat ya sebentar. Sebentar. Saat aku lupa cerita ya. Jadi misalnya ini aku kasih XY ya.
XY. Misalnya ya gitu ya. BRCl dengan apa? Misalnya yang X elektronegatif lebih tinggi. Jadi kalau BRCl, siapa yang elektronegatifnya lebih tinggi? Cl ya, kan ukurannya lebih kecil. Jadi BR-nya lebih positif ya. Jadi ini aku boleh tulisnya kayak BR positif, Cl-nya selalu negatif gitu loh. Oke? Jadi dia punya kecenderungan untuk nyodok-nyodok, BR-nya ya dia nyari yang sisanya aja gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kita kasih alkena yang kayak gini ya. Ini double bond di sini. Jadi double bond kaya dengan elektron. Jadi dia harus selalu yang menyerang, oke? Dia cuma bisa nyerang yang positif, ya kan? Jadi ini copot. Nanti dia bakal punya apa? Gitu, BR, BR gitu ya. BR-nya positif. Nah ini ceritanya sama kalau kita kasih nukleofil gitu ya, yang kayak tadi. Jadi dia harus bikin karbokation yang apa? Yang lebih stabil, ya kan? Maka nanti Cl-nya lah yang nempel di tengah. Gitu ya. Maka nanti Cl-nya yang bakal nempel di tengah. Gitu, 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 gitu. Jadi Cl-nya yang bakal di tengah. Oke, kenapa? Karena Cl-nya lebih negatif. Jadi akan nyari karbokation yang lebih stabil ya. Cari karbokation stabil untuk yang lebih elektronegatif gitu ya. Dalam kasus ini Cl. Jadi kita cari Cl-nya yang di tengah. Ini ngaco, ini benar, ini ngaco, ini benar, ini ngaco. Nah, tinggal kita lihat loh, kok ada dua. Nah, ingat ceritanya Cl ukurannya berapa? 35, Br 80 ya. Jadi tentu saja mereka harus jauh-jauhan. Jadi kalau ini Cl-nya ke depan, Br-nya harus putus-putus. Jadi jawabannya adalah D, oke? Harus berjauhan, oke? Tambah enantiomernya. Ya udah balikin aja Cl depan, Br-nya belakang gitu ya. Udah sih gitu aja. Pada pertanyaan silakan. Kita untuk jembatan. Oh, itu selalu terbentuk gitu. Jembatannya selalu terbentuk. Kenapa? Karena tadi dia PR itu 80, C-nya cuma 12, ya kan? Jadi kayak coba nih, kita kayak ini tuh saya gambarnya tuh menipu kayak kalian gambar kayak gini kan. Ini tuh sangat menipu ya. Karena kan sebenarnya kalau kita gambar ini 12 ya kan. Ini tuh 80 bos, gede banget ya. Ini tuh 12 lagi di sebelahnya, iya kan? Hanya apa lagi? Ini 12 satu lagi. Hanya cuma tuing, tuing, tuing tuh. Sangat kecil gitu. Dia yang realnya tuh kayak gini. Tentu saja 80-nya, weh bos, ada yang positif. Kita elektron semua nih. Tentu saja dia selalu ngebentuk jembatan gitu. Kebayang? Oke. Jadi kayak jangan tertipu gitu. Maka dia lebih enak kayak gini kan. Wih, ada positif, positif, saya negatif semua bos gitu. Kebayang? Kebayang kira-kira makanya dia selalu ngebentuk jembatan gitu ya. Ini BR, BR positif. Makanya jangan tertipu dengan gambar-gambar kayak gini, gitu ya. Apalagi kalau pakai iodin, 127, 9 kali lipatnya tuh ya, gitu. Bayang? Oke. Jadi kayak itu sih yang udah sangat menggambarkan pada umumnya ya. Sudah, baru itu saja. Oke, reaksi-reaksi berikutnya ya. Nah, reaksi berikutnya tuh rada spesifik ya. Kenapa? Nanti kita lihat. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, kita pengennya yang reaksi mantap ya. Mantap. Kenapa? Karena dia kebanyakan hasilnya 100%. Kenapa? Ya karena kita pengennya gitu. Ya, karena kenapa? Nah, kita lihat. Pertama kita lihat itu namanya alkohol sih ya. Bikin alkohol. Ya karena alkohol tuh banyak gunanya sih ya. Apalagi pas pandemi kemarin kan ya perlu alkohol semua. Nah, alkoholnya pertama kita kenal namanya HgOAc. Dua kali ini tahap satu, lalu tahap duanya pakai NaBH4 ya. Ini nanti hasilnya
100% Markov. Kenapa gitu? Nanti kita lihat ya. Contohnya yang paling gampang dulu kayak gini. Oke. Pertama kita lihat HgOH2 ini adalah senyawa garam, iya kan? Logam sama non-logam, tentu saja garam. Garam akan terdisosiasi ya. Jadi kita bakal punya apa? HgOH dua kali pecah jadi apa? Cegukan. HgOH positif ya. Ditambah OH negatif, oke? Nah, baru HgOH-nya positif. Artinya apa? Dia kekurangan elektron. Jadi dia bahkan akan tertarik sama si alkena yang apa? Alkena yang bermuatan alkena yang bermuatan negatif kan banyak elektronnya. Jadi kita bakal punya apa? Nah, ini yang lucunya kayak gini. Hg sekali lagi ceritanya sama. Dia bakal bikin ngebentuk karbokation ya. Tentu saja karbokationnya harus yang lebih stabil. Terus karbokationnya diikat gitu loh. Sama Hg. Hg ingat berapa ml? 200. Wah, udah hampir 3 kalinya dari siapa tadi? Dua kalinya dari BR ya. Wah, sangat gede dibanding C cuman 12. Jadi dia sangat kaya dengan elektron. Jadi dia akan mengikat gitu ya. Akan mengikat yang di sini. Jadi karbokationnya nggak bisa geser-geser. Oke. Namanya apa? Mencegah penata ulangan. Oh iya, aku belum cerita penata ulangan. Habis ini deh. Penata ulangan. Nama kerennya apa? Rearrangement ya. Rearrange. Cegah penata ulangan kayak gitu. Jadi dia kalau ngebentuk apa? Hg, OAC, Hg-nya bermuatan positif ya. Berikutnya, ini kan garam. Garam kita larutin dalam air, ya kan? Jadi kita kasih air gitu ya. Jadi dia kan 100% ngebentuk ini ya. OH sama Hg, OAC gitu. Baru nanti berikutnya bakal ketemu sama siapa? Na plus, BH4 min, gimana bentuknya? Ya, gitu ya. Boron sama hanya 4 biji ya. Jadi, semua hanya sangat negatif gitu loh. Makanya muatannya negatif. Jadi dia akan mengusir si logam. Mengusir si logam. Jadi kita bakal punya apa? 100% kayak mencegah penata. Udah. Berikutnya yang 100% lagi adalah siapa? Adalah namanya BH3 THF. Ya, ini artinya BH3 dalam pelarut THF gitu. THF-nya sih nggak ngapa-ngapain, cuman pelarut doang gitu ya. Satu, lalu duanya apa? H2O2 NaOH. Atau kalian mau ganti juga boleh. Ini NaOH-nya ganti jadi NaOme gitu ya, sama aja. Nah, ini tuh kadang suka nipu. Nipunya gimana? BH3-nya kadang tuh ditulisnya jadi apa? B2H6, sama aja gitu ya. Atau kadang ditulis 9 BBN, itu sama aja gitu. Yang penting dia punya boron, udah bodo amat. Sisanya itu bodoh lah gitu ya. Atau pokoknya apapun asal ada mengandung boron-boronnya udah kerjanya pasti sama kayak gini. Oke? Ya. Nah, yang lucunya dari sini adalah apa? Kalau kita lihat di skala elektronegativitas, boronnya tuh nggak suka elektron. Dia malah ngasih semua elektronnya tuh ke H gitu loh. Jadi ini malah parsial positif, H-nya malah parsial negatif. Nah, lo apa ini? Biasa kan kita ketemunya H plus gitu. Ini kok jadi negatif gitu. Oke, jadi itu spesialnya di situ aja. Jadinya kalau ketemu alkena, kan alkena harus negatifnya di sini gitu loh. Iya kan? Di sini parsial positifnya gitu. Oke? Ya karena karbokationnya yang di tengah lebih stabil, ya kan? Yang di ujung lebih negatif gitu ya. Udah, jadi kalau kita kasih BH3 gimana? Ini BH2, jadinya B-nya tadi parsial negatif positif, sorry. Hanya yang negatif. Jadi alkenanya bakal nyerang duluan. Kenapa? Karena alkenanya punya ikatan pi yang tidak stabil gitu ya. Kan jauh-jauhan soalnya orbital p-nya. Cuman terpaksa dempet-dempetan aja. Jadi hanya bakal dikasih ke yang parsial positif. Jadi kita bakal punya apa? Kasih ganti warna lah ya biar cocok.
Jadi hanya kasih yang oranye. Ya. Jadi ini kita punya hanya yang atas. Lalu di sini nempel sama BH2. Nah, B-nya tuh bisa dua kali lagi. Jadi dia bisa lanjut lagi gitu ya. Jadi kayak misalnya kita mau ngereaksiin 30 mol dari alkenanya. Kita cuman perlu reagen ini cuman perlu 10 mol doang gitu. Dia cuman perlu sepertiganya aja gitu ya. Tuh, sangat disukai gitu ya. Jadi kita bakal punya 3 sama 3 gitu ya. Udah. Nah, di sini baru kita lanjut. Setelah kita yakin terbentuk ini semua, baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Itu apa? Tapi sebelum itu save dulu ya sebelum nanti. Apa namanya? Keratin Somdor ya. Jadi kalau kita lihat berikutnya diapain? Set 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 B set 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 set. Ketemu sama yang namanya peroksida ya. Jadi kan gini kan. Lalu dikasih apa dalam suasana basah ya, NaOH. Jadi OH-nya bakal ngambil hidrogen yang ini. Kenapa? Ya, ini lihat aja hidrogennya ditarik sama dua oksigen. Sangat positif, sangat asam. Jadi kita bakal punya apa? O, O, min gitu kan. Nah, O-nya jadi bersifat sangat nukleofilik gitu ya. Dia kan menyerang yang positif. Siapa yang positif? Cuman si boron gitu. Jadi kita bakal punya apa? Karena mager kita bikin jadi aja ya. Korupsi nggak? Satu, dua, tiga, boron. Ini karena mager ini kita kali dua aja. Satu, dua, tiga. Pokoknya itu kali dua lah ya. Ya gitu. Jadi kita bakal nempel dengan OH. Oke? Nah, nanti boronnya bakal bermuatan negatif. Oke? Kan dia nerima elektron dari O. Jadi negatif. Ya. Nah, dia nggak suka. Apaan sih? Saya kan nature-nya tuh positif. Kok dipaksa jadi negatif gitu. Dia mau nggak mau dia harus geser. Nah, ini yang rada ngide, yaitu C-nya geser. Lalu ini copot. Kenapa? Karena ikatan ini sangat tidak stabil ya. O dan O, apa itu? Dua-duanya sama-sama suka elektron. Kok dipaksa gitu loh. Jadi dia lebih senang untuk copot gitu ya. Jadi C-nya geser. Jadi kita bakal punya apa? Coba bayangin ya, bentar. Bayangin ya. C-nya geser dari B, copot dulu, lalu pindah ke O, O-nya pergi. Jadi kita bakal punya C, C, C. Nempelnya sekarang dengan O. Dengan siapa? B, ini masih 3, ini 3. Ditambah OH minus. Oke, kan tadi OH minusnya udah copot ya, yang ini ya. Udah copot. Oke. Nah, udah. Ini bakal dihidrolisis. Gimana? OH minnya bakal nyerang, ininya copot. Bye-bye. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya bakal ngebentuk CCC, OH-nya malah di ujung gitu. Sedangkan ya, ini namanya hidroborasi. Hidro dari air, ya kan? Kan kita masukin hidrogen. Lalu borasi, karena kita pakai boron. Sedangkan kalau tadi, ya, ini pakai apa? AgOAc dua kali, duanya NaBH4. Dia 100% jadinya ini. Ini namanya oksi, kan kita oksidasi gitu ya. Oksimerkurasi ya. Sedangkan kalau yang bawah pakainya apa? BH3THF, satu, duanya apa? H2O2, ROH. Jadi dia jadinya gimana? Tuh ya, dia cuma beda posisi OH-nya aja. Ya, kebayang? Gitu. Terus ya udah soal dulu ya, biar nggak. Hmm, kan ya tadi rasa ada. Nah, nih ya. Gambar dulu. Apa itu? COH. Lalu dia bilang apa? Ada 3 metil ya. Jadi metil, metil, metil ya. Oke. Namanya adalah ya tersier butanol. Ya udah gitu aja. Oke, jadi kalau kita lihat mana yang lebih tersubstitusi yang sebelah sini ya kan? Yang posisi A, ini yang posisi B. Jadi nanti dia akan ngikat gini kan.
Hg, lalu dia ngikat di situ kan. Dikunci supaya positifnya tetap di situ ya. Jadinya dia bakal lah kok nggak ada jawaban. Ini eh jadi harusnya dia gini, gini, ini yang ngasilin Hg di sini OHC. Nah, di sini baru nempel. Ini kita kasih ganti warna lah ya biar metil, 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 COH. Jadi harusnya nanti OH-nya nempelnya di sini ya. Set, set, set. Nah, nanti direduksi. Jadi jawabannya nanti harusnya tuh nanti ada H gitu ya. Set, set, gini O, sebalik nggak pas. Oh, satu, dua, tiga. Harusnya kayak gini ya. Ini emang nggak ada jawabannya aja, lagi suwe. Yang paling mendekati yang ini, yang lebih tersubstitusi. Cuman dia pas lagi gambar korupsi satu metil ya, itu aja sih. Tapi kalau nggak ya, aku sih jawabnya yang ini. Gitu ya. Kan dia kayak apa kepencet satu gitu. Harusnya kan nggak ada, udah bener gitu ya. Oke, gitu aja sih ya. Ini tadi sudah. Nah, ini berikutnya ya. Ini. Nah, berikutnya kita lihat harus direaksin sama apa? BH3THF. Jadi reduksinya nggak boleh barbar gitu ya. Reduksinya cuma boleh skena aja gitu ya. Oke. Kan dia punya satu C sini itu ya. Kayak kan C. Habis itu kita lihat BH3THF. Jadi boronnya harus di sama C yang lebih negatif, yaitu C-nya yang ini gitu. Oke, ini ada 3 biji gitu, maksudnya 3 kali ngulang-ngulang, ini hanya nempel. Oke ya. Terus dikasih sama apa? H2O2 NaOH. Ini nanti ujungnya nempel sama OH-nya di sini. Jadi nanti jawabannya harus yang udah gitu aja. Oke, saya. Jadi gitu cukup ngeliat polanya aja ada di mana sih maksudnya. Itu saja. Ini masih sama kayak tadi ya tuh ya, literally sama persis bahagia ya. Sudah, oke. Kita lanjut ke penata ulangan dulu kan. Ya, aku lupa bilang sih, Cri. Jadi ada namanya kenapa Rena penata. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya Kak, kok gitu sih? Gitu ya. Penata ulangan. Jadi itu untuk mencari intinya sih satu kata aja sih. Ini tuh reaksi yang maksa. Maksa untuk mencari intermediate yang lebih stabil. Contohnya kayak gini. Aku punya kayak gini, lalu alkenanya di sini. Jadi kalau kita kasih H plus gimana? Ini positif, ya kan? Karena hanya nempel di sini. Nah, ini kan harusnya, oh udah selesai ya Kak. Nanti kita kasih OH2 udah selesai gitu ya, selesai. Ternyatanya enggak. Kenyataannya gini, kayak ini tuh misalnya yang ini teh kayak cuman 10% gitu loh. Ini kok cuman 10% gitu loh. Sisanya apa gitu loh. Nah, sisanya adalah penata ulangan. Ternyata gugus metilnya copot, lalu pindah ke sini, geser, cepret. Jadi apa? Coba bisa bayangin nggak? Jadi kan metilnya sisa dua, ya kan? Lalu ini tadi metilnya geser satu ke sini. Oke? Ganti warna nggak sih? Metilnya geser satu ke sini. Yang ini metilnya satu tetap diam, ya. Jadi sekarang positifnya pindah sini, gitu loh. Nah, lihat kan? Dari awalnya sekunder, jadi tersier. Mantap, bos. Baru deh diserang sama OH2. Oke. Jadi deh, ini kebentuk dua, lalu OH gitu ada metil sama satunya warna biru gitu ya. Yang tadi hasil pergeseran ya. Nah, ini ternyata dapatnya wow 80%. Sisanya apa? 10% lagi. Ya udah, itu produk sampingnya, yaitu kayak kalau OH-nya bisa juga gitu loh. Ini juga bisa terjadi. Jadi kalau kalian gambar kayak gini, ini juga benar gitu loh. Cuman ini cuma 5% gitu loh. Ini let's say 15 gitu. Oke, jadi kayak kalian gambar apapun tuh ada gitu. Cuman dia cuman berapa persen dari aslinya gitu. Ternyata ada yang lebih banyak. Makanya
soal organik kebanyakan nanyanya adalah siapa produk majornya gitu. Penata ulangan terjadi kalau bisa terjadi yang lebih stabil. Contoh, misalnya aku punya kayak gini ya. Bentar. Misalnya aku punya senyawa kayak gini. Ya, kamu kasih H plus kan nggak ada bedanya gitu ya. Mau dia di sebelah kiri, mau dia di sebelah kanan, sama aja gitu ya. Mau di sebelah sini sama aja. Atau misalnya dia kayak gini kan, kayak kamu kasih H plus, ya ini kan udah. Nah, yang jadi masalah, ya, yang jadi masalah misalnya dia kayak gini ya. Kayak gini, lalu double bondnya di sini. Jadi kan kamu cuman bisa ya ditambah ini yang minor ya kan. Bisa kayak gini, dia juga ngasilin apa? Positif di sini ditambah yang positif di sini, ya kan? Nah, kalau gini dia cuma bisa jadi apa namanya? Sekunder, ya kan? Di sini ada hidrogen, ya kan? Dari awal udah ada hidrogen cuma sebiji. Nah, dia mau penata ulangan kalau gugus, kalau hasil yang terbentuk bisa lebih stabil, itu aja syaratnya. Kalau Anda mampu menstabilkan, ya udah skui geser gitu ya. Jadi dia bakal jadi apa? Ini positifnya jadi di sini sekarang tuh ya. Jadi tersier. Sekarang ada H-nya yang merah hasil geser sama gitu. Jadi kalau dia bisa membentuk yang lebih stabil baru deh dia mau. Dan yang bisa geser cuman apa? Only H atau CH3 ya. Cuman bisa itu tiga, itu dua doang, oke? Contoh lagi yang bisa geser tuh dari primer jadi sekunder apa ya? Ya, saya gitu. Gitu. Contoh-contohnya sih ya gitu-gitu aja. Saya gini. Contoh kayak gini. Nah, kalau kayak gini bisa nggak? Nggak bisa ya. Dia cuma tetap jadi set korupsi positif. Ya udah, dia cuma bisa kayak gini, nggak bisa pindah lagi gitu ya. Ini tidak terjadi gitu. Karena dia gesernya sama aja, tetap jadi sekunder gitu loh. Kebayang nggak? Kan dia kayak kalau geser tetap jadi sekunder. Dia penata ulangannya cuma boleh satu kali, oke? Cuman boleh satu kali. Nggak boleh kamu kayak geser, 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 geser. Nggak boleh gitu ya. Oke? Jadi cuma ada gini. Tidak terjadi penata ulangan. Oke? Karena kejauhan gugus yang bisa geser. Sedangkan ya yang ini metilnya yang geser gitu ya. Jadi kebanyakan tuh kalau kamu punya gugus CH2 yang di ujung gitu. Yang di ujung dan teman-temannya rame gitu. Di sebelah ujung satunya lagi. Baru deh langsung geser gitu ya. Jadi nanti kita bakal punya produknya apa aja di sebelah pennya hilang. Ini jangan korupsi ya. Jangan korupsi. Ini ujung ada C ya. Jadi kalau kamu kasih C-nya tetap tetap CH2 di sini. Lalu dia bisa juga kayak gini, OH, tapi yang paling banyak dia ngasilinnya kayak gini. Tambah OH-nya di sini, situ-situ. Jadi ini sama, misalnya ini 90%, ini 8%, ini 2% gitu ya. Contoh aja, ini bukan angka pasti, tapi kayak contoh aja kayak ini tuh beneran banyak banget. Oke, kebayang maksudnya? Kebayang kira-kira? Halo, bisa. Oke, nah contohnya yang di atas ya. Nah, yang ini. Oke, picu. Duh, nah ini sedikit curang sih, tapi udah kita lihat. Jadi ada CF, etanol, heat. Nah, ini kata kuncinya heat. Heat kan kita udah bahas ya dari apa? Nah, dari UTS harus apa? Harus eliminasi ya. Eli makan nasi. Oke, jadinya gimana? Jelas CL-nya harus copot dulu ya. Itu yang pasti kan. Kalau enggak gimana gitu ya. Jadi kita bakal punya kayak gini kan. Ada metil, lalu ada
ini positif ya. Nah, positifnya stabil. Kenapa? Karena dibantuin sama pelarutnya gitu ya. Sekarang dibantunya sama pelarut, dikelilingin aja gitu ya. Oke. Nah, habis itu yang lucunya dia bisa. Oke, jadi kan tadi kan kita belajarnya kayak, hei, kan yang bisa boleh geser cuman hidrogen atau enggak metil. Nah, tapi kok ini spesial gitu. Nah, spesialnya gini, karena sudutnya cuman 90 derajat gitu loh. Sedangkan kan harusnya SP3 gitu kan, ada 4 domain, ada hanya di sini, jangan lupa ya. Jangan lupa, pasti ada hidrogennya. Jadinya dia nggak mau gitu loh. Nggak 109, dipaksa deket-deketan, idih ngapain gitu ya. Jadi dia akan berusaha mungkin memperbesar sudut antar ikatannya. Maka dia akan membesar gitu dengan cara semua alkilnya geser bareng-bareng. Jadi kalau bingung gimana Kak gambarnya? Gampang, kopas aja ya. Ini kan harusnya gini ya kan? Gini, gini ya. Harusnya gini kan? Nah, sekarang kan udah geser. Jadi di sini jadi bermuatan positif ya. Terus kita kasih satu garis. Seret, gitu aja bodo amat. Terus kita hitung sekarang cincin berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Wih, asik. Jadi cincin lima. Jadi kalau kita gambar gimana? Bikin segi lima ya. Kasih nomor satu. Di satu nggak ada siapa-siapa. Cuman satu metil. Di dua ada metil dan ada positif. Tiga, empat, lima nggak ada apa-apa. Udah selesai. Terus tinggal kita eliminasiin. Eliminasinya harus cari yang lebih tersubstitusi gitu kan supaya dia lebih stabil. Jadi deh jawabannya deh rada plot twist gitu ya. Di misalnya aku bikin segitiga kayak gini. Lalu aku kasih CL di sini ya. Baru dikelilingi pelarut. Iya. Jadi kan karbokation kalian belajarnya buat apa namanya? Belajarnya tuh karena aku bilangnya apa tadi? Cuman boleh hidrogen kalau enggak CH3 kan. Jadi harusnya tuh CH3-nya dong yang geser. Jadinya nanti yang kayak ini, ya kan? Harusnya, harusnya gitu ya. Harusnya jadi gini. Ya kan tuh metilnya pindah tuh ya. Tapi kenyataannya kok jadi segi lima gitu. Kenapa? Karena ada yang lebih stabil yaitu apa? Gini, mana? Contohnya sekarang misalnya kita punya segitiga ya. Segitiga sudutnya berapa? 90, salah 60 bahkan lebih kecil lagi ya. 60. Jadi dia sangat nggak suka. Jadi kalau kita kasih apa namanya, let's say metanol panas gitu ya. Metanol panas, ini jelas copot dulu ya. Jadi apa? Karbokation. Nah, jadinya ini let's say kita kasih metil hidrogen lah, oke? Kan memang ada hidrogen kayak. Kan belajarnya tadi apa? Oh, cuman boleh hidrogen atau enggak metil yang boleh pindah. Jadinya apa? Jika yeay selesai gitu. Tapi kenyataannya nggak boleh gitu loh. Karena itu sudutnya antar CCC sangat terpaksa gitu. Jadi dia nggak suka. Jadinya yang terjadi malah cincinnya yang geser gitu. Jadi akibatnya kita bakal punya apa gini, ini ada hidrogen, panjangnya ke sini, gitu ya. Jadi kalau kita hitung satu, 2, 3, 4 ya. Positifnya jadi di nomor 2 sekarang. Jadi kita bakal punya segi 4 lalu metil ya. Satu, duanya di sini positif, 3, 4. Jadi nanti double bondnya akan ke sana gitu ya. Karena lebih tersubstitusi gitu. Kayak ini kan 90 lebih mending daripada tadi 60 gitu ya. Gitu aja sih. Oke. Jadi kita lanjut. Berikutnya sih cuma reaksi spesifik sih ya. Ish.
reaksi spesifik, yaitu yang paling sering ya. Radikal, jarang sih. Radikal jarang mengalami penataulan. Kayak sekali gitu ya udah gitu aja. Selesai, nggak bisa geser-geser. Jadi dia dalam in some way dia kita bilang spesifik juga. Gitu. Kayak gini, oh geser, geser. Misalnya gini, gini, gini. Itu nanti deh aku mesti cari lagi. Nanti sebelum UAS coba ya, nanti ingetin lagi. Oke, lanjut dulu yang spesifik itu paling sering itu ozonolisis ya. Ozonolisis itu dikasih apa? O3 Me2S. Itu ya ini R1, R2, ini let's say H, ini R3 ya. Ini ada sih mekanismenya tapi panjang kayak melibati reaksi Diels-Alder segala itu mager. Jadi langsung ingat aja bacok ya. Kita bacok udah selesai. Bacok lalu lihat kasih O dan O udah selesai. Jadi kita bakal punya apa? R1, R2 kasih O udah selesai. Ditambah double bond H dan R3. Udah selesai. Udah bodo amat apapun udah bacok aja gitu ya. Contoh satu lagi, misalnya kita punya yang tadi ya, yang segi empat lalu kayak gini, oke? Jadi namanya siklo satu metil, siklo kan ada empat, jadi butena ya, jangan lupa ena, oke? Karena dia punya alkena, siklobutena ya. Jadi kalau kita kasih apa? Kasih O3 Me2S. Pakai teknik apa? Bacok ya. Kita bacok, kita kasih apa? Oksigen dan oksigen. Jadi kita bakal punya gini-gini, ada oksigen, gini, ada oksigen. Udah selesai. Jadi kita bakal punya gambar ulang biar cocok ya. Di apa? Set, set, set. Berapa karbon sih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 biar bagus ya gini lah ya kebayang udah selesai udah gitu aja jadi pokoknya ada double bond apa udah bacok selesai oke habis itu reagen spesifik berikutnya adalah KMNO4 panas ya panas dan asam itu sama aja kayak ozonolisis ya O3 Me2S habis itu dilanjutin dengan oksidasi. Oke, jadi sama lagi, ya udah deh segi 5 kali ini ya, biar cocok. Jadi biar seru kita tambahin ini deh, biar kayak wow apa cuy. Jadi kalau dikasih kayak, ini kita ganti jadi gini aja ya, biar nanti kelihatan. Jadi kalau kita bacok gimana? Bacok, kasih O dan O ya. Jadi kita bakal punya apa? Ini, gitu kan O, set, set. Ini jangan korupsi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di 5 harus ada apa? Keton ya. Kan tadi udah gambar. Lalu 4 dan 5 ngebentuk cincin segi 6 ya. Dibikin segi 6 di sini ya. Kebayang? Oke. Terus lihat harus dioksidasi karena dia KMNO4 oksidator. Jadi satu aldehid bisa dioksidasi. Jadi produknya nanti gini ya. Ini OH gitu ya. Sedangkan yang ini sudah teroksidasi, udah selesai. Ya, ya udah selesai. Udah gini aja. Udah ini produknya. Kebayang? Gitu aja. Nanti kalau kalian mau latihan gitu, gambar-gambar aja senyawa organik random gitu. Yang penting ada double bondnya, coba deh reaksi ya. Habis itu berikutnya kita punya siapa namanya? KMNO4 tapi dingin. Dingin terus harus pakai basa ya, OH-. Nah, ini dia kerjanya sama kayak OSO4. Itu namanya di dari dihidroksilasi. Mekanismenya sama, panjang, ribet, magerin. Jadi langsung aja lihat aja, oh O-nya banyak. Ini juga O-nya sangat banyak ya, O4 gitu ya. Dia langsung jadi apa? Misal aku punya sikloheksena gitu ya. Dikasih ini KMNI sebelah. KMN4 dingin atau atau sama aja dua-duanya tergantung di lab adanya apa kalau labnya kaya ya ada OSO4 ya tapi kerjanya sama dia bikin dari namanya dan
posisinya harus sama, oke? Harus OH dan OH gitu ya. Ditambah putus-putus OH dan OH. Ya udah gitu aja nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, udah sih. Nah, terus ini ada reaksi tambahannya. Ada namanya NaIO4. Jadi bisa diapain? Ini nanti jadi gitu. Udah selesai. Ya, udah sih gitu doang. Udah. Terus yang spesialnya lagi adalah ini masuk gugus sendiri namanya epoksida ya. Epoksida itu cincin segitiga dengan salah satunya adalah O gitu ya. Kan kita udah lihat dia tuh sudutnya sangat dipaksa gitu. Berapa sudutnya? 60 derajat. Salah Celsius, salah. Dia sangat jauh dari idealnya yaitu 109 ya kan. Jadi dia sangat tidak stabil gitu. Nah, kita jadi ini tapi entah kenapa orang suka gitu. Kenapa? Karena sifatnya sangat reaktif dan sangat mudah diprediksi. Kita lihat ya. Kan kayak kalau orang marah-marah tuh kelihatan banget, oh, habis marah-marah dia bakal gini-gini gini gitu ya. Jadi kayak kelihatan banget. Nah, kita lihat pertama bikinnya dulu ya. Bikin. Bikinnya gimana? Dari alkena yang kita kasih MCPBA. Ini adalah meta kloroperoksid ya satu-satu ya. Meta, jadi posisinya meta itu nanti belajar, pasti belajar bensin. Kloroperoksi benzoic acid. Jadi adalah gugus peroksidanya, oke? Nah, jadinya yang lucunya gini. Nih, ya gitu ya. Jadi lucunya ini kita bisa gambar kayak gini. Lalu OH. Ini sebenarnya sih nggak bakal ditanyain gimana mekanisme terbentuknya, tapi ya biar seru aja, biar tahu aja gitu ya, kayak apa sih yang terjadi sebenarnya. Nah, kita lihat O dan O ikatannya sangat tidak stabil, oke? Karena saling tarik-tarikan, kayak tarik tambang mulu gitu loh. Jadinya dia kadang tuh bisa bersifat positif gitu. Jadinya dia bakal disodok sama si yang banyak elektron. Ini udah jelas gitu. Saya pasti punya elektron. Saya kaya raya dengan elektron gitu ya. Jadi ini bakal copot. Udah, itu dulu ya. Jadi kita bakal punya apa? Ini nempel dengan O ya. Ini jadinya positif. Kan ditinggal tadi ya untuk beri kata. Ini ditambah sama O. Nah, ini AR. AR itu bukan argon ya, tapi aril. Itu nanti belajarnya ya. Jadi kan kita punya O negatif. Jadi dia bakal ngambil H yang ininya bakal nutup gitu. Bayang? Jadi kita bakal punya deh siapa yang namanya epoksida. Oke. Epoksida ini sangat reaktif. Jadinya kita manfaatin kereaktifannya ya. Paling gampang kalau kita kasih apa? Kasih asam ya. Kasih asam jelas O-nya negatif. Dia bakal ngambil H plus gitu ya. Ini jadi OH ini jadi positif kan? Ya udah, dia bakal ngambil hehe. Diambil nanti sama air gitu ya. OH2 dia bakal terang ya. Jadi kita bakal punya apa? Nah, lihat lagi. O dan O sifatnya sama-sama kaya dengan elektron. Gak boleh deket-deket sama elektron gitu ya. Jadinya mereka harus selalu jauh-jauhan. Jadi OH satunya putus-putus-putus OH gitu. Ini kebalikannya sama apa? Kebalikannya sama yang tadi tuh ya. Ini kan harus selalu bareng gitu. Sedangkan yang ini harus selalu jauh-jauhan. Ya. Oke, ya yang spesialnya kalau kita punya bentuknya rada beda, kiri kanannya beda, itu yang selalu jadi ceritanya. Oke, jadi kalau beda tuh ya, yang yang kiri lebih tersubstitusi, ini baru beda. Oke, kalau kita kasih asam sama, dia ngebentuk apa? Kalau kalian sadar, dia ngebentuk yang namanya karbokation ya, karbokation ya kan? Jadi sama pilihannya, kita either punya kayak gini versus kalau kita punya yang kayak gini. Tentu saja yang lebih stabil yang sebelah kiri. Jadi ini misalnya aku kasih metanol ya biar membedakan gitu ya. Metanol H plus gitu ya. Jadi nanti ini pasti yang kiri yang major. Jadi kita bakal punya nanti metanolnya di sebelah sini. Ome. Ini OH. Jadi ini namanya lebih metanol di posisi
tersubstitusi. Oke, lihat tuh ya. Dia metilnya lebih banyak dibandingkan versus kalau metanolnya di sebelah sini. Ya, metanolnya cuma dapat satu metil tuh ya. Dia nggak suka apa ini gitu ya. Jadi ini yang dominan. Oke. Nah, tapi kalau basa kebalikannya. Kenapa? Kita lihat. Basa kan nanti kita punya apa? MEOH ditambah NaOH. Tentu saja NaOH basa yang kuat. Dia bakal narikin semua hidrogennya. Jadi kita sebenarnya punyanya tuh MEO-min ya. Jadi O- jelas dia bermuatan sangat, sangat, sangat negatif. Negatif suka nggak sama negatif lain? Kagak ya. Coba bayangin. Kayak gini, coba kita gambar versi bulatnya ya. Kayak tahu bulat digoreng 500 kan apa karbon bulat 12 ya. Lalu ini sama oksigen 16 sendiri ya. Ini let's say 12 gitu ya. Ini karbon lagi 12 ya kan. Kira-kira ini kan elektron semua ya. Elektron semua gitu. Ini juga elektron semua. Tentu saja lebih suka O-metilnya nyerang yang kurang tersubstitusi, ya kan? Daripada dia harus tabrak-tabrakan, aduh ribet, tabrak-tabrakan gitu, ngantri gitu ya. Jadi ini yang disukai gitu loh, yang bawah. Jadi dia akan ngebentuk apa? Ini gini, O minus malah O-nya yang nempel gitu. Lalu ini yang nanti kita kasih sama air lah ya. Kita kasih air, baru deh kita bakal punya apa? OH, lalu di sini Ome, ini baru yang majornya gitu ya. Ini yang banyaknya gitu. Dibandingkan kalau yang atas dia malah metanolnya di tempat yang lebih tersubstitusi. Kebayang? Bayang ya, metanol gitu ya. Metanol di tempat yang lebih tersubstitusi. Langsung ke soal saja. Nah, tadi saya banyak. Ya, HGOC sudah. Nah, nih ya. Isabel. Iya, kegedean. Kita kecilin. Isabel, Isabel. Ih. Hup. Nah, ya. Ozonolisis Kamfen berikut ya. Ya tuh ya. O3. Jadi kita cari apa? Alkena. Lalu kita bacok. Bodo amat. Kita kasih O, kasih O. Jadi jelas kopas, jelas yang ini ya. Udah digambarin. Ini jelas jelas kebalik. Ini metil dari mana gitu ya. Kagak ada metil di sini tuh ya. Jadi ini pasti ngaco. Ini juga pasti ngaco. Ini juga pasti ngaco ya. Jadi cuma 1 dan 5. Selesai. Gitu aja. Oke. Nah ini ingat ya tuh ya cold dilute. Jadi harus apa? Harus jadi diol ya. Karena dia dingin. Jadi reaksinya ya pelan-pelan aja. Gitu ya. Ini jelas ngaco dari mana ini? Ini juga jelas ngaco. Ya udah C gitu ya. Harus posisinya sama tuh ya. Sama soalnya dia sama kayak OS O4 gitu ya. Ini jelas beda ya, nggak boleh. Ya, kita lanjut. Ini juga sama. Isabel. Kita tambah halaman. Kita kecilin. Ya, ini sama. Dia pakai apa? Nih, kata kuncinya harus apa? Heat ya, panas. Jadi kalau panas, kita bacok. Sifatnya sama kayak apa? Ozonolisis ya. Kita bacok jadinya apa? Gini dulu, kopas dulu, santai, nggak usah takut dulu. Ke sini, ke atas kayak gini, oke? Nah, habis itu lihat, dia oksidator. Jadi ini harus kita oksidasi sampai habis. Yang bawah kagak bisa, soalnya udah kepenuhan. Udah 4 kakinya, udah selesai, nggak bisa diapa-apain. Baru kita hitung ya. Ada berapa? Satu ya. 1, 2, 3, 4. Bener dong ya, kan cincin 4. Lalu ada 5, 6. Kita cek. Ini 1, 2, 3. Loh. Kok di nomor 3? 3 nggak ada apa-apa, bos ya. B juga ngaco. Kita lihat yang coba ya yang ini. 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. 5, 6. Ya udah D gitu ya. Kita cek ini mana kayak gugus bebeknya gitu ya. Kaki bebeknya mana nggak ada gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh kok sama? Oh, yang ini ada OH-nya. Jadi ini yang benar, oke? Ini
setengah jalan. Ini baru setengah jalan. Jadi yang benar yang E-nya ya. Ya, itu. Kita lanjut itu nanti aja. Ya ini gugus alkohol nanti aja. Ini masih kopas lagi sama persis itu alkohol. Nah, ini yang ini. Ini yang menantang ya. Enggak sih. Jadi ini sebenarnya kayak membuktikan gitu loh. Bener enggak sih? Gitu ya. Ini kayak gini, lihat ya. Dikasih apa? HA. Jadi sifatnya apa? Asyam ya. Jadi dia bakal mengambil H alfa ya. Salah HA ya udah. Jadi kita punya apa? CH3 gitu ya. Ya kan? CH3, CH, lalu CH2 nempel dengan OH gitu ya. Positif. Jadi kita harus membentuk karbokation karena dia bermuatan positif. Jadi karbokation yang stabil di mana? C yang ini kan C2 kan dibandingkan C1. Ya udah. Jadi kita bakal punya apa? CH3, CH positif, CH2, OH. Ya udah, yang menyerang cuman bisa O isotop 18 gitu. O isotop 18 menyerang, maka jawabannya harus yang C. Ya, karena dia punya OH kan dari awalnya. Jadi harus tetap ada. Yang ini OH-nya kemana? Wih, hilang. Ini juga sama. Ini kebalik ya, ini kebalik. Ini kalau kita pakai apa? HO-nya 18, lalu ini min gitu ya. Ini kasih NH plus. Gitu. Ini baru benar gitu ya. Ini kenapa dua-duanya 18? Kagak bisa gitu ya. Oke, begitu pula dengan 27. 27 baru benar kebalikannya ya. Set. Ya, jadi lihat sifatnya apa? CH3O min basa. Basa kaya dengan apa? Elektron. Dia mau nggak tabrak-tabrakan di sini? Kagak mau. Dia langsung ngambilnya yang ini. Oke? Langsung jadi cetek. Jadi harus OCH3-nya di ujung. Udah selesai. OH-nya di ujung. Ya udah, jadi jawabannya satu. Yang lain kagak boleh gitu ya. Karena gimana caranya CH3OH jadi ini gitu loh. Nggak bisa gitu loh. Ini kebalik, ini ngaco. Ini kalau kita pakai apa? Asam. Oke? Ini juga ngaco. Ya udah, jadi cuman A. Oke? Gitu cara ngerjainnya. Gitu aja, nggak usah ribet-ribet. Ini nanti reaksi alkohol buat apa namanya wash aja. Ini ya itu juga nanti. Oke, kita lanjut ke apa namanya? Coba ya kita lihat soal was. Nah, aku sukanya sih yang satu pecah jadi banyak. Bentar ya, ingat-ingat. Ini kita coba satu. Nah, sini aku pengen coba yang satu senyawa tapi reaksinya macam-macam gitu. Saya itu kayak entah kenapa favoritnya gitu. Ya, reaksi adisi elektrofilik. Jadi dikasih HBr. Nah, lihat ya. Ya kan dikasih apa namanya? Nah. Nah, ini kan jadi dia pasti nyerang dulu ya kan? Nah, dia tuh lucunya dia milih yang atas dulu. Kenapa? Karena dia bisa mengalami yang namanya penata ulangan. Ya kan? Tuh dia awalnya sekunder. Ini kan hanya tadi nempel ya. Dia bisa G-share. Jadi dapatnya lebih stabil ya. Jadi nanti dapatnya BR-nya di sini gitu ya. Namanya Markov. Kalau BR2 dalam metanol, BR-nya bakal ngiket gitu. Ya kan, kayak dia tuh nggak bisa kemana-mana. Karena BR-nya ngiket dia. Hehe, boy. Ya ya udah sih, kalau udah ngiket, ya udah. Jadi kayak metanolnya bakal lebih dekat sama yang sini. OC2H5, ini BR. Udah selesai. Nah, yang ini MCPB nanti jadi epoksida. Nah, yang bawah itu apa itu? Ya, itu gitu. Oke, jadi kalau kayak gini, kita gambar ulang aja yang kayak kursi kemarin. Ini kapal ulang jadi udah selesai, udah selesai. Lalu ini HOB. Coba ini kan dia asam kan, jadi kita bakal punya apa? H plus dan OBR min, iya kan? Ya udah, jadinya H plusnya di tempat yang lebih coba lebih positif yang mana? Coba kita lihat. Jadi kan kalau kita bikin kayak positifnya teh, dia kira-kira pengen nggak di sini? Nggak boleh ya, nggak boleh karena dia sebelahan sama CL. Udah positif ditarikin lagi, nggak boleh bos, nggak boleh ya.
Jadi dia harus kayak gimana? Harus positifnya di sebelah bawah gitu. Jadi kita bakal punya kayak gini ini segi 6 ya. Percayakan itu segi 6. Jadi ini bakal punya CL. Ini OBR-nya di sini. Ini Markov. Karena dia ngikuti aturan positifnya harus yang lebih banyak temennya gitu ya. CL-nya nggak dianggap teman. Temen apa yang merugikan kayak gitu, narikin mulu gitu ya. Nah, yang ini sama lagi. Nah, ini maksud aku yang satu tuh dia reaksinya bisa banyak gitu loh ya. Itu maksudnya. Ini baterainya sudah. Hmm, tambah halaman lagi. Tambah C. Tambah ini kita kecilkan. Kita zoom. Nah, jadi HGOAC dia apa tadi ngikat, oke? Ngikat supaya dia tempat lebih tersubstitusi. Jadi kita punyanya apa? OH-nya sebelah sini. Gitu, gitu. Udah selesai. Supaya OH-nya di tempat yang lebih tersubstitusi. Itu ya dua. Kalau yang di bawah cuma satu doang ke atas ya. Dia ngikutin aturan Markov. Kalau yang ini dia bisa mengalami penata ulangan positif, gini-gini, metilnya G-share ya. Kalau metilnya geser, kita bakal punya gini-gini, OH gitu-gitu. Ini Markov lagi ya. Nah, kalau yang bawah baru ya, tadi kita udah bilangin dia cari yang temennya lebih sedikit gitu ya. Kalau yang ini kan temennya cuma satu ke atas gitu ya. Hanya kayak nggak dianggap gitu lah menyedihkan gitu ya. Jadi ini namanya anti Markov. Ya, gitulah semoga muat ya. Ya, bentar ya aku cek ujian dulu. Habis. Seingat aku ada di sini. Yang 20 bukannya ada esainya juga. Seingat aku ada esai. Nah, maksud aku ini ya, yang ada esai. Tiga karen. Ya, di karen ini siapa? Ketang, bukan ya? Aha, tiga. Nah, ini kita bakal bahas yang udah kita bahas hari ini aja, oke? Ya, ini tuh seneng banget gitu keluar di ujian. Ini kita kecilin. Ya, set. Nih, yang A, kita mulai dari A. Ini jelas banget apa kita bacok doang. Udah, ZN itu sama kayak ME2S, oke? Sama aja. Jadi kalau kita bacok jadinya apa? Gini, ya. Ini gini, panjangin biar muat, ya. Kasih ini ke atas, nomor 4, lalu ada ketonnya lagi. Bisa diterima, oke? Jadi kan dia kayak tetap segi berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Walaupun rada maksa, tapi kayak gitu. Oke? Oke ya? Halo? Oke ya? Habis itu berikutnya. B-nya. B-nya mana? Oh, sebelah situ. Ini dikasih apa? H plus H2O. Jadinya apa? Jadi B-nya dia cuman ngasih masukin OH ya. Ini kan yang reaksi pertama yang kita belajar tadi. Ya. Ini B. Oke? Dia cuman masukin OH, udah selesai gitu. C-nya O ke sono ya. Dia bilang apa? Dikasih BH3THF. Jadi OH-nya di posisi yang berlawanan, oke? Di posisi nomor 4 gitu ya. OH, tapi selebihnya sama aja ya. Berikutnya yang ini kagak, ini buat apa? UAS ya. Buat nanti buat apa namanya keratin UAS saja. Sekarang anggap aja itu nggak ada ya. Ini juga sama, anggap nggak ada aja, anggap buat UAS ya. Ini buat C, nah buat D dia kasih apa? Ini sama kayak si ini ya, yang apa namanya B tadi. Yaitu dia harus tempat yang lebih tersubstitusi, yaitu nomor 3, substituennya lebih banyak gitu ya. Dia udah masuk sin, satu lagi sama aja OH, bikin segi 6, gitu-gitu ya. Udah selesai. BR2 dalam CCL 4, dia langsung dua-duanya secara adil merata, keadilan sosial, langsung BR dan BR, udah selesai. Tapi kalau kalian mau rajin gitu ya, jangan lupa dikasih temen apa dikasih stereonya. Ini tebal, ini tipis gitu ya. Jadi ininya tipis juga sih. Ditambah satu lagi yang kebalikannya aja ya. Kebalikannya gimana? Ini tebal, ini yang tipis ditambah ininya harus berlawanan ya. Sebenarnya kan sama aja tuh ya, cuman kebalik tebal tipisnya aja.
HCl dia sama kayak air gitu ya. Harus bikin karbokation yang lebih stabil, yaitu yang di sebelah sini. Gitu. Udah selesai. Gitu, gitu saja. MCPBA tadi sudah belajar untuk apa? Epoksida. Karena nggak muat kita taruh bawah aja. Screenshot dulu lah ya. Hmm, muat nggak ya? Wow. Kita kecilkan, kecilkan sekecil-kecilnya. MCPBA tadi diapain? Jadi kita bakal punya epoksida di sini. Oke? Epoksida di sininya juga sama. Terus lihat yang hanya dikasih apa? CH3 MgBr. Kalian harus sadar ini apa? Ini adalah suatu basa. Kenapa? Kan MgBr itu jelas logam ya kan. Jadi CH3-nya bermuatan negatif. Lihat ya. Jadi kita punya CH3 bermuatan negatif gitu ya. Dia tentu saja tidak suka dengan elektron. Dia akan mencari yang positif. Dia ogah gitu loh. Ih, ngapain ke sini? Banyak CH3 lainnya gitu loh. Nyebelin. Mending yang ini. Hanya kan sangat kecil, jadi dia dengan mudah menyodok gitu ya. Kebuka, cetek. Jadi kita bakal punya H-nya adalah kayak gini. OH, karena udah dikasih asam. Jadi ominnya jadi OH lagi. Di sini nanti nambah metil baru. Biar kelihatan kita kasih warna biru lah ya, CH3 tuh ya. Dia nambah satu alkil baru ya. Segi 6 gitu gitu. Kalau yang I-nya dikasih asam dulu gitu ya. Jadi dia ngebuka tapi cari tempat yang lebih tersubstitusi supaya karbokationnya stabil. Jadi kayak gini, OH-nya malah di atas gitu. Segi 6 segi segitu sama nanti dia masuk di sini apa? OCH3 gitu. Jadi gitu ya. Jadi hari ini sudah belajar apa sih aja. Dia solder itu nanti aja ya. Sama aromatik nanti aja. Jadi hari ini sudah belajar alkena ya. Oke. Jadi semua reaksi-reaksi alkena yang kalian bakal ketemu. Oke. Itu mulai dari elektrofilnya siapa aja. Ya itu kan zona elektrofil tuh ya. Terus elektrofil berikutnya sudah gitu. Lalu ini reaksi yang mantap-mantap. Kenapa? Karena yieldnya 100% dan mencegah terjadinya penata ulangan. Kayak pastinya di situ. Kalau kita kasih yang tadi kan dia bisa geser-geser gitu, double bondnya. Udah gitu aja. Sama reaksi spesifik sama epoksi udah selesai. Tinggal latihan soal gitu. Begitu dengan demikian, perhatian hari ini saya cukupkan dahulu. Saya kembalikan kepada Kazu. Oke, mantap, Mark. Ini teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Di PC juga boleh, terserah, terserah. Ya, kalau misalnya nggak ada lagi, ya udah karena di jam 9 juga kan besok ada kelas jadi ya mau masih ini kan masih weekday ya. Jadi ini aku